أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, para hadirin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di hari baik ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mengumpulkan orang-orang baik ini, orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridai, dalam keadaan dicintai, diterima dan didekatkan kepadanya. Karena tidak ada yang bermanfaat pada hari itu, tidak anak dan tidak harta, tidak jabatan dan tidak tahta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, hati yang beriman dan senantiasa dipenuhi dengan tawakal dan keyakinan. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada Nabi kita junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghasung kita, menyemangati kita untuk senantiasa hadir di majlis ini, dan kalau boleh datang lebih awal dari yang lain, karena sesungguhnya orang-orang yang datang lebih awal diberikan keutamaan dan fadilah yang tidak diberikan kepada yang datang kemudian, khususnya setelah khatib naik mimbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dimaafkan dan orang yang diterima dan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak, para hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Belum lama lagi kita mendengar tentang kisah sebuah negara yang gagal dalam mengelola negaranya. Padahal negara tersebut adalah pabriknya para pemikir ulung, pabriknya para filosof, bahkan bapaknya filsafat dunia lahir di situ, dan murid-muridnya berkembang dari situ, yaitu negara Yunani. Gagal dalam mengelola negara dan pemerintahannya. Padahal banyak pemikir,
Banyak orang-orang pintar dan cerdas di situ. Ternyata kecerdasan bukanlah lambang keberhasilan. Ternyata kecerdasan tidak cukup untuk membangun sebuah peradaban dan kemajuan. Lalu kita dengar lagi dalam waktu yang lebih dekat lagi, sebuah negara tempat lahirnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan hak asasi, yaitu tempat lahirnya pencetus teori demokrasi yang dianggap sebagai berhala abad ini, yang siapa yang tidak menyembah kepadanya, yang tidak tunduk dan patuh pada titahnya, yang mencoba-coba menentang atau sedikit saja tidak mengikutinya, tertuduh sebagai hamba-hamba yang durhaka, yang layak untuk dikucilkan di dunia, yang mesti diberikan hukuman dan sanksi berat, yaitu negara Perancis, tempat lahirnya pencetus teori demokrasi bernegara. Ternyata mereka gagal dalam menerapkan kebebasan hak asasi manusia, di mana dengan alasan hak asasi dan kebebasan berekspresi, mereka sampai menghina sang Nabi yang suci, yang sendalnya lebih mulia dari pemimpin mereka, yang sendalnya Nabi SAW lebih mulia dari pemimpin mereka. Bahkan debu yang menempel di sandal Nabi SAW lebih berguna dan lebih berkah dan lebih bermartabat dari muka-muka yang kufur kepada sang pemberi nikmat. Kita dengar pula sejarah yang sejarah berdarah umat manusia yang dilakukan oleh para pendukung kebebasan sosial komunis, membantai masyarakatnya sendiri karena berbeda keyakinan dengannya di Cina. Dan juga dalam waktu yang juga belum lama, kita mendapatkan sebuah negeri yang berperadaban tertua di dunia seperti India ikut-ikutan pula untuk mencaci dan mencela sang Nabi yang diangkat oleh Rabbul Alamin. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi thumma wallahi kaum muslimin, Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah terlalu banyak yang mencaci dan mencelanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah banyak sekali yang memaki dan membencinya. Tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam tetap di atas tempat yang tertinggi, tetap di atas tempat yang tertinggi yang tak tergapai oleh siapapun. Karena segala sesuatu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menurunkannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam tetap agung di sisi Allah. Nabi besar sallallahu alaihi wasallam tetap hebat di hati-hati orang-orang yang beriman. Nabi alaihi salatu wassalam tak akan keluar dari cinta kita kepadanya. Karena Nabilah yang telah mengajarkan kita kebebasan yang sesungguhnya. Nabilah yang telah mengajarkan kita kedamaian yang sesungguhnya. Nabilah yang telah mengajarkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nabilah yang telah mengajarkan kita kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Jangankan di waktu damai,
yang mana kita disuruh oleh Nabi SAW untuk menebar kasih sayang dan kedamaian di dunia. Dan ini tidak bisa terbantahkan oleh siapapun yang jujur dalam membaca dan menulis sejarah, bahwa tidak ada pernah terjadi keadilan yang sesungguhnya, tidak pernah terjadi perdamaian yang sebenarnya kecuali di bawah bendera al-Islam, sampai orang-orang kafir sendiri mengakui itu. Seorang orientalis barat mengatakan dengan benar dan jujur bahwa saya sudah meneliti berbagai agama, yaitu dengan masuk ke dalam setiap agama. Dia masuk ke agama-agama yang ada, sampai paganisme, sampai kejawen, sampai semuanya dia masuki untuk mengenal agama tersebut dari dalam. Tapi saya tidak menemukan kata-kata adil kecuali hanya dalam Islam. Kecuali dalam Islam. Dia meneliti sejauhnya ke agama-agama dan aliran yang ada di atas permukaan bumi ini, lalu saya tidak menemukan kata-kata yang adil, bahasa adil dengan segala implikasinya dan aplikasinya, kecuali yang terdapat dalam Islam. Itulah rahasianya, wahai kaum muslimin, yang mudah-mudahan bangga dengan Islam yang kita miliki ini, yang mudah-mudahan cinta dengan Islam dan Nabiul Islam yang kita banggakan ini, bahwasanya ketika terjadi perang salib, di saat Salahuddin Al-Ayyubi berhasil kembali merebut yang menjadi hak kita sebagai pewaris bumi, yang menjalankan titah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang sipilnya disuruh memilih antara tetap berada di Palestina, di Baitul Maqdis, atau kembali ke negeri asalnya Romawi. Maka hampir semuanya memilih untuk tetap berada di dalam pemerintahan Islam. Allahu Akbar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir sendiri lebih merasa nyaman di negeri Islam dibanding di negeri yang diperintah oleh orang yang seagama dengan mereka. Maka benarlah orientalis tersebut ketika mengatakan bahwasanya saya tidak menemukan kalimat yang adil dengan segala implikasi, interpretasi dan aplikasi yang sesungguhnya kecuali dalam Islam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berlaku adil, bukan hanya adil, bahkan ihsan. Ihsan di atas adil. Adil memutus dengan hak menjadi hak, batil menjadi batil. Yang dimenangkan, yang dikalahkan ini adil sesuai dengan bukti, barang bukti dan alat bukti. Dan ihsan lebih daripada itu, di saat saudara kita terbukti bersalah dan kita yang benar, maka kita berbuat ihsan kepadanya dengan memaafkan. Allahu Akbar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ihsan bukan hanya kepada orang Islam, bahkan kepada orang-orang yang bukan Islam sekalipun, yang takkan pernah ditemukan di luar Islam. Karena kata-kata adil itu hanya milik umat Islam, dan Allah sudah cap wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, wa ta'atihi ala dawam, fa inna taqwallahi a'la nasab, wa inna ta'atahu aghla muktasab.
inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral kiram, ketika Emmanuel Macron membebaskan dengan segala kemampuan diplomasi yang dia miliki seorang misionaris perempuan asli Prancis yang tertawan selama 20 tahun di Mali, sebuah negara miskin di Afrika. Sang misionaris ditawan selama 20 tahun dan harus ditebus oleh Macron dengan tebusan tidak kurang dari 200 tawanan untuk membebaskan sang misionaris, dengan harapan Macron ingin mengumumkan ini sebuah kemenangan baginya, karena ini adalah misionaris perempuan yang senior yang sudah melanglang buana di berbagai belahan dunia dan berhasil mengkristenkan jumlah yang tidak sedikit dari orang-orang tempatan, baik orang Islam maupun selain Islam. Maka dia ingin memberikan penghargaan ini, tetapi senjata makan tuan. Ternyata saudari kita ini dalam dirinya sudah membawa keyakinan Islam. Dia belum mau mengumumkannya karena takut kalau diumumkan semasa dalam tawanan atau dalam tahanan dianggap masuk Islam karena di bawah tekanan. Bermata biru bukan bermata pirang. Maka dia katakan ketika disambut oleh Macron langsung di bandara dan dibawa ke istana negara, maka dia sampaikan, wahai Tuan Macron, sesungguhnya orang-orang Mali itu memang tidak kaya seperti kalian, tetapi mereka jauh lebih bahagia dari kalian. Mereka bukanlah orang-orang yang berpenampilan necis, bukan wanitanya bukan cantik jelita dan laki-lakinya gagah perkasa maskulin dan sebagainya, tetapi mereka lebih menjaga muka daripada kalian. Walaupun mereka orang miskin, tetapi mereka tidak mau memakan kecuali yang halal. Mereka walaupun dalam kelaparan, tetapi masih ada izar dan mendahulukan orang lain. Catat baik-baik wahai Tuan Macron, bahwa selama 20 tahun saya ditawan, tidak pernah seorang pun dari mereka yang memaksa saya untuk masuk Islam. Selama 20 tahun saya ditawan, tidak pernah seorang pun mereka yang melakukan penyiksaan. Selama 20 tahun saya ditawan, saya tidak pernah disentuh oleh kaum laki-laki mereka. 20 tahun berarti dia masih muda ketika ditawan. Karena Islam itu kaum muslimin walaupun hampir hilang dari hati kaum muslimin hari ini, tetapi bekasnya luar biasa ketika Islam itu memang terasa. Dan saya memang sudah mengamati ini sejak dari awal, dan saya sudah meyakini bahwasanya kalian yang menghina Nabi mereka, Nabi yang paling mulia dalam kitab kita, rela kalian menghina dan mencacinya, di mana harga muka kalian? Dan ingat, orang Islam tak pernah membalas dengan mencaci maki Isa atau Yesus Kristus yang kita sembah. Umat Islam memang tak dibolehkan mencaci seorang nabi pun, karena mencela seorang nabi sama dengan mencela seluruh nabi dan rasul. Umat Islam beriman seperti berimannya kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana kita menta'zim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian kita wajib menta'zim Isa al-Masih alaihi salam. Demikian pula kita wajib menghormati Musa alaihi salam. Itulah indahnya Islam kaum muslimin. Dicacinya kekasih hati kita yang kita tebus dengan harta dan tenaga kita, bahkan kita tebus dengan ayah dan bunda kita. Bi abi huwa wa ummi salawatu rabbi alaihi. Tetapi kita tidak pernah
tidak pernah mencaci dan mencela mereka. Kita tetap menghormati nabi-nabi tersebut. Itulah Islam yang diajarkan oleh Nabiul Islam. Mereka tidak berlebihan kalau mereka marah karena nabi mereka dihina, tetapi mereka tidak akan menghina Tuhan kita. Di mana harkat dan martabat kita? Maka saksikanlah wahai Tuhan Macron, setelah saya berterima kasih atas usaha dan negosiasi ini, bahwa saya sudah menjadi muslimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh itu kaum muslimin, saksikanlah bahwasanya janji Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, bahwa agama ini akan mulia, baik dengan dimuliakan oleh orang yang mulia atau dihinakan oleh orang yang hina. Dan alhamdulillah, semakin getol mereka mencaci dan mencela, mendiskreditkan Islam, maka Islam semakin mekar dan bersinar, semakin kembang sampai kemana-mana. Karena memang yang harum itu tetap harum, walaupun dibungkus dengan bungkusan yang rapi, dan yang busuk itu tetap busuk walaupun disimpan dengan kotak yang rapi. Islam itu memang harum. Maka berbanggalah kaum muslimin, muliakan Allah, muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita hari ini disuruhkan untuk memboikot produksi Prancis, hak kita memang, hak kita. Siapa yang tidak marah orang tuanya disinakan? Siapa yang tidak marah istrinya dihinakan? Dan kita harus mencintai Nabi lebih daripada itu. Buktinya Macron sendiri, ketika Presiden Brazil menyandingkan foto istrinya dengan foto sebuah ekor monyet, murka dia. Subhanallah, istrinya yang tak seharga apapun dia murka digandengkan dengan monyet. Lalu dia gambar Nabi alaihissalatu wassalam dengan alasan kebebasan berekspresi, dengan gambaran yang lebih jelek daripada itu. Ternyata demokrasi gagal di tempat lahirnya. Ternyata filsafat gagal di tempat lahirnya. Ternyata pengusung kebebasan sosial gagal di tempat lahirnya. Alhamdulillah penganut agama lain aman di negeri ini. Tapi justru kadang-kadang kita yang Islam, yang mayoritas ini, hampir-hampir tidak merasa nyaman di negeri